Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldi, mahasiswa aktif Prodipor STKIP Kesumanegara kelas 5B. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan gerak lurus dalam olahraga dan pendidikan jasmani. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Ini ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia serta pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya tersebut dalam aktivitas olahraga dan latihan. Tujuan: menganalisis teknik secara tepat dan cermat. Yang kedua, memperbaiki performa. Yang ketiga, memiliki peralatan yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik baru. Terus ada nih bentuk-bentuk gerak. Yang pertama, gerak linier dan gerak angkuler. Gerak linier adalah benda yang mengalami gerak linier ini bila dalam waktu yang sama bergerak menempuh jarak dan arah yang sama. Contoh, gerakan persendian bahu dan panggul atau pinggul saat atlet sepatu roda meluncur. Karena pada selang waktu tertentu, jarak dan arah yang ditempuh oleh persendian tersebut adalah sama. Selanjutnya ada gerak angkuler. Benda mengalami gerak angkuler bila dalam waktu yang sama bergerak pada lintasan melingkar di sekitar sumbu gerak sehingga semua bagian benda bergerak menumpu sudut dan arah yang sama. Contoh, dalam gerak angkuler ini ada dua contoh. Yang pertama, persenam yang sedang mengangkat tungkai sumbu internal. Yang kedua, ada pesenam saat melakukan gerakan pada palang sejajar atau sumbu eksternal. Berarti di sini ada dua contoh, yaitu sumbu internal dan sumbu eksternal dalam gerakan angkuler. Kita lanjut, bagaimana dengan gerakan manusia? Di sini ada kombinasi gerak linier dan angkuler. Gerak lurus beraturan atau GLB. Cirinya memiliki kecepatan yang konstan. Dalam gerakan lurus beraturan, rata-rata besar kecepatan yang ditempuh oleh suatu benda sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu selama dalam bergerak. Ini rumusnya, X sama dengan V dan T. Keterangannya, X-nya ini perpindahan tempat dalam meter. Untuk V-nya kecepatan dalam meter per detik. Dan sedangkan T-nya waktu dalam detik. Itu ya yang tadi X sama dengan F titik T untuk gerak lurus beraturan atau rumus dari gerak lurus beraturan GLB. Lanjut, ini dia ada contoh dari GLB. Seorang atlet berenang menempuh jarak 50 meter dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan berenang atau atlet tersebut? Diketahui X 50 meter, sedangkan T-nya waktu dalam detiknya itu 30 detik. Yang ditanya kecepatan rata-rata V. Jawabannya V sama dengan X per T. Jadi V sama dengan 50 meter dibagi 30 detik. Hasilnya adalah 6,67 meter per detik. Dengan demikian, kecepatan rata-rata atlet tersebut adalah 1,67 meter per detik. Nah, selanjutnya ini ada gerak lurus berubah beraturan GLB. Cirinya memiliki percepatan konstan. Contohnya jatuh bebas atau terjun bebas. Untuk mencari besar kecepatan awal sesaat, jarak yang ditempuh, percepatan dan waktu benda bergerak dengan menggunakan persamaan. Ini rumus dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ft sama dengan V tambah A titik T dan X-nya sama dengan V titik T tambah 1/2 A titik T pangkat 2, sedangkan yang F
Ft pangkat 2 sama dengan Fo pangkat 2 ditambah 2.a.x. Keterangannya, Vt kecepatan akhir dalam meter dan detik. Nah, Vo-nya itu Fo-nya kecepatan awal dalam meter per detik, A-nya percepatan dalam meter per detik, X-nya perpindahan dalam meter, dan T-nya waktu dalam detik. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.